Annyeonghaseyo, Citizenyeyo. Materi yang akan saya bahas setelah materi bacim yaitu ada materi tentang suku kata. Yang mana apabila kita mau menulis bahasa asing dimasukkan ke dalam Hangul harus sesuai dengan suku katanya dan pelafalannya. Nah, di Hangul ini suku katanya ada terdiri dari konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Nah, seperti contoh, saya mau memasukkan bahasa asing yaitu Indonesia ke dalam Hangul. Nah, caranya yang pertama harus kita jadikan si suku-suku katanya dulu dari Indonesia. Kita pisah-pisahkan per suku kata menjadi Indonesia. Seperti itu, Indonesia. Lalu kita masukkan ke dalam Hangul dari Indonesia ini. Yang pertama, suku kata yang pertama ada in, yang mana i-nya adalah vokal yang di awal. Tapi kalau di Korea harus diawali dengan konsonan. Maka untuk membantu vokal berdiri kita butuh konsonan bulat. I seperti ini. Apabila dia di awal dia tidak dibaca untuk yang bulat. Ada i, lalu di sebelahnya ada n. Ada n. Karena dia masih dalam satu suku kata, berarti n-nya nanti adanya di bawah. Seperti materi yang kemarin atau materi si bacim itu ada konsonan akhir atau konsonan yang adanya di bawah seperti ini. Jadi untuk satu suku kata in ini sudah selesai, in. Lalu masuk ke suku kata berikutnya. Kalau udah masuk ke suku kata berikutnya adanya di sebelahnya. Ada in berarti do. Do-nya itu d dulu, d udah konsonan berarti tinggal vokalnya. Vokalnya ada o, berarti tidak perlu huruf bulat bantuan lagi karena udah ada konsonannya. Indo, o-nya sudah berdiri karena ada konsonan dari d-nya, jadi tidak perlu bulat lagi. Indo masuk ne, n dulu n, baru e. E-nya di sini, e-nya di Indonesia kan cuma ada satu, tapi bacaannya dua. Kalau di Korea bacaannya apa dan hurufnya sudah ada hurufnya tersendiri. Jadi di sini bahasanya Indonesia atau Indonesia. Bacanya yaitu Indonesia yang mana pakai e yang biasa. Indone masuk ke suku kata si. S sama i. Nah, di sini i-nya juga tidak usah pakai bantuan bulat lagi karena udah ada konsonan si s-nya. Seperti itu. Namun yang a ini sendiri kan, a-nya itu dia sendiri, vokal sendiri, yang mana kalau di Korea harus ada konsonan baru vokal. Nah, konsonannya bantuannya pakaiin bulat lagi, Indonesia. Seperti ini jadinya. Indonesia ke dalam Hangul menjadi Indonesia. Seperti itu. Lalu materi berikutnya bagaimana kalau kita menulis nama dari asing ke dalam Hangul menggunakan Hangul. Jadi bukan ke dalam bahasa Korea tapi menggunakan Hangul si nama asing tersebut. Jadi untuk Hangul harus diawali konsonan seperti yang ini nih, harus diawali dengan konsonan dan harus menggunakan suku kata yang tadi. Misalnya namanya Doni, berarti di suku kata ini dulu do dan ni, do ni, seperti itu. Serta harus memperhatikan bacim yang seperti yang kemarin. Jadi apabila ada bacim, misalnya di akhir-akhir suku katanya itu terdapat misalnya huruf D, huruf S, huruf J. Itu kan kemarin apabila dia adanya di bawah, dia jadinya T. Nah, itu harus diperhatikan juga. Masuk ke contohnya aja. Contohnya ada Risma, nama Risma mau dijadikan ke dalam Hangul, mau ditulis ke dalam Hangul. Bagaimana? Dari Risma harus di suku katain dulu. Risma, suku katanya seperti ini, Risma. Namun lihat di sini, di suku kata pertama ada S yang di akhir, yang mana nantinya kan S-nya ditaruhnya di bawah. Namun kalau ada S-nya di bawah masuk ke hukum bacaan bacim lagi. Kalau ada S di bawah bukan dibacanya S tapi dibacanya menjadi T, yang mana nanti bukannya bacanya Risma menjadi Ritma kalau ditulisnya S-nya di bawah, Ritma. Seperti ini. Tapi kan namanya Risma, gimana kalau S-nya dihidupkan? Nah, kalau misalnya mau S-nya dihidupkan, caranya
suku kata baru. Jadi bukan risma, suku katanya menjadi ri-es-ma. Seperti ini. Ri, es sama ma. Kalau s-nya dia mau dibaca. Nah, jadi suku katanya ada 3. Masukkan ke dalam Hangul. Yang pertama ri, ada r sama i. Tapi kalau misalnya huruf ini kan di depan dibacanya l. Ini kan maunya r. Gak apa-apa, karena di Korea tidak ada yang R banget dibacanya di awal, itu gak apa-apa. Jadi L boleh, atau R yang seperti agak cadel itu juga boleh. Jadi ri. Sekarang S-nya kita jadikan ke dalam Hangul. S seperti ini. Namun dalam suku kata kan tidak boleh konsonan sendirian, harus ada vokal. Tadi juga tidak boleh vokal sendirian, harus ada konsonan. Kalau vokalnya yang tadi sendirian harus dipakein konsonan bulat, yang mana dia bulatnya nanti tidak dibaca. Namun kalau misalnya konsonan sendirian gimana? Kalau konsonan sendirian harus dipakein vokal e, harus dipakein vokal e agar bisa dibaca konsonannya. Jadi rise, lalu suku kata berikutnya ada ma, rise, sama a. Risma, seperti ini. Jadi untuk nama risma atau bahasa asing risma ini ke dalam Hangul menjadi risma, seperti itu. Jadi untuk nama atau bahasa asing jangan lupa dijadiin suku kata dulu, lalu dilihat dulu suku katanya di terakhirnya, di terakhir suku katanya ada yang termasuk hukum bacin atau tidak, seperti D, J, S, H. Itu kalau misalnya nanti adanya di bawah kan menjadi T. Contoh lagi, contoh yang kedua. Ada indah. Saya mau tulis indah ke dalam Hangul. Dijadikan suku kata dulu. Suku katanya dipisah menjadi in sama dah. Indah. Masukkan suku kata yang pertama ke dalam Hangul. I, karena i di awal tidak bisa, harus ada konsonan, berarti dipakaikan bulat. I baru n nya di bawah in, karena masih satu suku kata, dia ditaruhnya di bawah in. Lalu dah, d sama a, baru ada h. Kalau misalnya ditaruh h-nya seperti ini di bawah, h-nya di bawah, dia dibacanya menjadi indah. Jangan lupa ya, ada hukum bacaan bacin yang mana h kalau adanya di bawah dijadiin t, bukan jadi h lagi. Nah, gimana caranya? Mau dibaca h-nya boleh seperti yang contoh di atas, dijadikan suku kata baru. Jadi indah, h-nya dijadiin suku kata baru indah h. Jadi h-nya ditaruh di sebelahnya karena suku kata baru. Indah, h-nya seperti ini. H-nya tidak bisa berdiri sendiri, konsonan tidak bisa berdiri sendiri, harus pakai vokal pembantu yaitu e. Jadi seperti ini, indah, itu boleh ditulisnya menjadi indah, atau tidak usah sama sekali h-nya dibaca. Jadi hanya indah aja. Jadi h-nya tidak sama sekali dibaca. Jadi bukannya indah namanya menjadi indah aja. Biasanya seperti itu. Apabila ada h nama asing yang h-nya di akhir, itu biasanya tidak ditulis ke dalam Hangul, menjadi indah aja. Seperti ini, indah. Tapi saya maunya h-nya dibaca, oh berarti yang tadi indah itu nggak apa-apa. Indah boleh, indah boleh. Seperti itu. Sekian untuk materi suku kata dan cara menulis nama ke dalam Hangul. Apabila ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah atau PC di Telegram. Sekian untuk materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Salamida, annyeong.